Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapakku, ibu-ibuku, saudara-saudari serta anak-anak kami peserta pesantren Ramadan yang sama-sama kita banggakan sebagai generasi penerus. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sadonyo Bapak Ibu. Lain sehat-sehat saja Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa qarabatihi wa ashabi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jamaah tarwih rahimakumullah. Kembali tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa sampai detik ini, sampai malam yang ke 21, Pak. Ada yang 21, ada yang masih malam ke 20. Allah masih sayang kepada kita Pak Ibu. Allah berikan kita nikmat hidayah, karena dengan itu dengan mudah kita melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita ke masjid ini. Allah juga memberikan kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan itu semua Bapak Ibu kita dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam mukmin yang sejati, yakni beribadah salat Isya secara berjamaah, lalu mendengarkan ceramah Ramadan dan nanti dilanjutkan dengan tarwih dan witir secara berjamaah. Maka dari itu Bapak Ibu, kita selayaknya sebagai orang yang mengaku sebagai hamba Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa barik alaihi, yang telah membimbing umatnya, mengarahkan umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, sampai yang kita rasakan saat ini ya Pak Ibu. Minaz zulumati ilan nur wa kadzalika ila siratim mustaqim. Baiklah Pak Ibu, sidang jamaah tarwih rahimakumullah. Adapun malam ini kajian kita sifatnya teoritis, teori. Adapun pengamalannya nanti ya Pak Ibu setelah kita mengetahui dan faham. Akan tetapi Ustadz yakin 99,9% Bapak Ibu lebih faham pengalaman dan pengamalan tentang judul yang disampaikan oleh Adinda tadi. Kemudian referensinya Pak Ibu dari tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Maraghi dan juga tafsir Kemenak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Quran surat Ar-Ra'd ayat 23. Artinya yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya atau tanda kurung keturunannya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Kemudian di ayat lain Bapak Ibu Allah berfirman,
walladzina amanu wattaba'ahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin, yang artinya dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Berdasarkan ayat yang Ustadz bacakan tadi Bapak Ibu, maka Ustadz ingin memberikan penekanan juga bagi anak-anak yang belum mencatat judulnya, silakan dicatat. Judulnya adalah Membangun Keluarga Menuju Surga. Membangun keluarga menuju surga. Izin lu Bapak Ibu. Bismillah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini judul adalah judul yang terberat yang selama Ramadan ini diberikan kepada Ustadz. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang di depan Ustadz ini semua, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, itu lebih faham dan lebih pengalaman dari Ustadz sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Pertama, alhamdulillah, kalau dari segi keluarga Bapak Ibu otomatis sudah berkeluarga, ada anak dan cucu malahan. Sedangkan Ustadz sendiri alhamdulillah sudah berkeluarga Bapak Ibu. Alhamdulillah tahun lalu dikarunia Allah juga satu orang anak. Istri pun alhamdulillah masih satu. Ya Bu, bersyukur, harus bersyukur. Ya Bu, ya Pak. Karena kalau kita bersyukur Bapak Ibu, maka Allah akan menambah. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka Allah akan menambah. Apa yang ditambah Pak Ibu? Bukan istri. Bukan. Tapi nikmat dan rezeki. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang akan Allah tambahkan. Kecuali Allah berkehendak lain Bapak Ibu. Itu lain lo cerita lah. Baik Bapak Ibu, sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Untuk membangun keluarga menuju surga ini tidaklah mudah. Butuh usaha dan perjuangan yang ekstra beserta pengorbanan baik materi maupun non materi. Diawali dulu Bapak Ibu dengan membangun keluarga. Awal membangun keluarga adalah dengan nikah. Dengan nikah. Kalau sudah pemuda-pemudi sudah mencapai umurnya, maka nikahlah. Jangan sampai jadi apa kecil orang siswa Pak? Ndak. Bujang lapuk. Atau ndak basalero itu apa nama Pak? Ndak basalero nikah? Ada istilahnya tuh orang-orang siswa. Jangan sampai seperti itu. Karena dengan berkeluarga ini Pak Ibu, tandanya kita sudah mengamalkan dan menjalankan syariat Islam setengahnya. Bagaimana kita membangun keluarga itu Pak Ibu? Yang sakinah, mawaddah, warahmah itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan, yakni istri-istri dari jenismu sendiri, yakni manusia. Untuk apa Pak Ibu? Litaskunu ilaiha. Taskunu ko asal katanya sakana yaskunu. Sakana yaskunu artinya tinggal, menetap. Kata tampeknya disebut maskanun. Tempat tinggal. Tempat tinggal itu tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk
menjadi tempat yang tenang, tentram, aman dan damai. Bagaimana kalau rumah tersebut tidak aman dan damai? Bagaimana kalau rumah tersebut hanya diisi oleh perseteruan, perselisihan dan pertengkaran? Nah, karena tujuan pernikahan salah satunya adalah litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tentram padanya Pak Ibu. Nah, itulah fungsi rumah tadi itu. Tapi kalaulah rumah iko kacau beliau, kok gawat. Itu tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Dan dijadikannya diantaramu, ya ini tadi, mawaddah warahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang berfikir Pak Ibu. Jadi menurut ulama tafsir Pak Ibu, sakinah mawaddah warahmah, sakinah kok diambil dari litaskunu tadi. Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu ada yang mengatakan ketika nyo baru menikah. Sakinah, tenang, tentram, aman, damai. Ketika pulang, ketika karajo, bawaannya ingin capek, pulang. Itu nan baru-baru menikah ya Bapak Ibu. Kemudian mawaddah, menurut ulama tafsir itu ada yang mengatakan itu ketika telah mempunyai anak, ada rasa cinta. Malahan cinta kepada anak, kasih sayang kepada anak itu biasanya melebihi dari cinta kepada istri. Biasanya ada juga seperti itu. Ataupun begitu sebaliknya, istri kepada anak. Kemudian rahmah, kasih sayang. Ini mungkin yang sudah masuk tahapnya fase bapak ibu, mungkin yang sudah kakek nenek, punya anak, punya cucu. Rahmah, kasih sayang. Sayang kasadonyo, ingin saya bakumpul sadahnya. Jadi yang diinginkan oleh orang tua kita itu Bapak Ibu bukan harta benda kita sebenarnya, tapi yang diinginkan apa? Kumpulnya kita itu, basuo kita basamo. Saling bakumpul bacarito, kok panik orang gaek kita urui. Itulah nanti momennya, nanti mudah-mudahan kita bisa ketika lebaran nanti Bapak Ibu. Saling bersilaturahim. Jangan sampai terputus tali silaturahim kita ikon. Kemudian bagaimana membangun keluarga itu yang yang sakinah mawaddah warahmah ini Bapak Ibu? Ya ini adalah seperti yang sama-sama kita ketahui, kita harus membangun komunikasi, konfirmasi, koordinasi yang baik satu sama lain, serta saling faham satu sama lain, mengerti kita apa yang diinginkan oleh pasangan kita. Pak, bare habis Pak, balik siapa? Beko lalu, ikut seketik lah. Apanya sedang main chip. Ada ya Bu ya? Bu, anak awih tua susuan lah. Amaknya sedang lama main media sosial. Saling paham satu sama lain kata Bapak Ibu. Nah, itulah bagaimana kita membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tadi. Selanjutnya follow up-nya Pak Ibu itu kan di dunia. Sekarang kan judulnya membangun keluarga menuju surga. Ambo batasi masalah kok Pak Ibu. Pertanyaannya adalah bagaimana kiat-kiat membangun keluarga menuju surga? Baik. Yang pertama Bapak Ibu, mohon izin, yang pertama itu ada kiat-kiatnya, beberapa hal yang harus kita ketahui dan faham betul-betul. Ini Ustadz batasi ya Pak Ibu. Mohon maaf, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakannya, tapi jangan lihat siapa yang mengatakan. Umur ambo baru 30 Bapak Ibu. Ketek baru. Jadi kita belajar teori saja Bapak Ibu. Atau mau ulang kaji. Lupa jalan maka ditampuah. Lupa kaji kita ulang. Jadi yang pertama Pak Ibu, kiat membangun keluarga menuju surga adalah, ini khusus untuk kaum laki-laki, dengan mengkoreksi dan memperbaiki diri sendiri. Karena ujung-ujungnya di laki-laki Pak. Padusi kok tidak pernah salah dah. Karena ada kalimat woman always right. Wanita selalu benar. Maka nanti di WC sebelah kanan tuh, ya sebelah kanan Bu. Laki-laki sebelah kiri.
Maka daripada itu, kalau anak salah, anak berbuat salah atau melawan, iku anak sia ko. Otomatis orang akan menanyakan seperti itu. Anak orang gaeknya, sia orang gaeknya. Anak apa jamaknya? Kalau amak salah, maka yang jadi pertanyaan adalah sia lakinya. Kan mode itu Pak Ibu. Jadi kita perbaiki dan kita koreksi diri kita sendiri. Kita mulai dari diri sendiri Pak Ibu. Baca Allah dalam Quran surah bara tadi kok. Ku anfusakum wa ahlikum nara alladzi waquduhan nasu wal hijarah. Peliharalah dirimu. Hati-hati kata Allah. Allah memberikan warning, dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kalau makin banyak manusia dan masuk neraka, maka api ko makin menyala. Jadi mari kita sama pelihara diri kita Pak Ibu, mulai dari kita sendiri. Ibda min nafsik, bukan ibda bi nafsik Pak Ibu. Ada yang mengatakan ibda bi nafsik, mulailah dengan dirimu sendiri. Tapi yang betul adalah ibda min nafsik, mulailah dengan dirimu sendiri dengan melibatkan orang-orang di sekitarmu. Kau ndak Pak Ibu? Ada orang gaek, tapi Ibu yakin insyaallah nak ada di jamaah aku Pak. Pailah ke masjid lai. Tapi apanya indak pai ke masjid. Bacalah Quran lai. Tapi apanya indak baca Quran. Bagaimana orang tua akan mendidik anak kalau tidak ada ilmunya, apalagi tidak mempunyai ilmu agama. Karena ilmu agama ini Pak Ibu bekal untuk kita di akhirat nanti. Karena anak-anak yang soleh nanti akan mendoakan orang tuanya yang telah tiada. Jadi kita koreksi dan perbaiki diri kita sendiri. Iko usahanya bare iko Pak Ibu. Harus sadar kita. Yang kedua Pak Ibu, dengan mendidik istri dengan cara yang baik. Karena istri ini Pak Ibu itu yang paling banyak waktunya dengan anak-anak di rumah. Ya mode itu Bu. Istri ambo pun mode itu. Istri di rumah banyak waktu dengan anak, sedangkan yang bapak pergi mencari nafkah keluar dari pagi sampai patang. Ado gainan sampai tengah malam baru pulang. Batu ya lembur tadi biar tambah demi dia dan si buah hati. Jadi istri yang kita didik dulu Bapak. Kalau kita mendidik istri kita dengan baik dan benar, sukses, maka imbasnya nanti akan berimbas ke anak-anak. Pacari anaknya, cali amaknya. Cali lo apaknya. Ndak selesai anaknya cali amak jo apaknya. Dari ketek misalnya, sia yang majannya. Jadi kita harus mendidik istri terlebih dahulu, karena istri ini yang paling banyak waktunya. Ba kece orang bijak, pepatah Arab Pak Ibu, al ummu madrasatul ula, idza a'dataha a'data sya'ban thayyibal a'raq. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, karena ibulah yang mendidiknya dari kandungan, kemudian ketika newborn baru lahir, ini yang majak mengecek segala macam, memandikan, menyusui dan segala macam. Iza a'dataha a'data sya'ban thayyibal a'raq. Jika engkau mempersiapkannya dengan baik, benar dan bagus serta mantap, maka engkau berarti menyiapkan generasi penerus yang memiliki keringat yang baik. Itulah anak-anak generasi penerus kita Pak Ibu. Karena buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Maka kita perbaiki dulu diri kita dan kita didik istri dengan baik. Kalau dibilang suami baik, maka istri pun harus mengikuti. Kecuali kalau suami mengatakan yang buruk-buruk, mengajak kepada kemungkaran, baru istri berhak untuk menolak. Seperti itu. Yang ketiga, baru dengan mendidik anak-anak dengan pendidikan yang terbaik. Kita semua ingin anak-anak kita memiliki pendidikan
yang baik. Bukankah begitu Bapak Ibu? Kita sekolahkan di sekolah yang bagus, yang mantap, yang unggul. Kok dapat yang maha biarlah. Yang penting anak ambo hebat, sukses, mengarati jo agamo. Jadi kita berikan pendidikan terbaik bagi anak kita. Bukan hanya di sekolah saja Pak Ibu, tapi juga di rumah. Itulah tadi pendidikan dengan uswah atau tauladan. Mulai dari subuh kita jago dulu, baru kita jago anak-anak dan istri. Baru diajak ke masjid, solat berjamaah, baca Quran. Kalau ndak baca Quran orang gaek, maka anaknya ndak baca Quran loh. Kalau apaknya main HP atau emaknya main HP, maka anaknya ikut main HP pula. Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Ini Bapak Ibu, kita berikan pendidikan yang terbaik. Kalau bisa Bapak Ibu, usul Ustadz ini, di dalam satu keluarga itu adalah satu orang anak minimal yang tafaqquh fiddin, yang benar-benar belajar agama, masukan ke sekolah Islam atau ke pesantren Bapak Ibu. Karena nanti anak itulah yang menyelamatkan kita di akhirat. Kalau bisa inyo jadi hafiz Bapak Ibu. Kalau anak kita jadi hafiz, insya Allah di akhirat nanti dialah yang akan menjadi syafaat bagi kita. Ya Allah, itu ranggai ambo selangkah lai masuk neraka. Jan ya Allah, ambo ndak ridho, ndak rela. Tolong opor kamari ka sarugo aden ya Allah. Baliklah Bapak Ibu ka sarugo, ndak jadi masuk ke neraka karena syafaat anak yang hafiz Quran tadi. Jadi minimal seorang saja Pak Ibu lah jadi itu. Masukan ke sekolah Islam atau kok dapat ke pesantren. Alhamdulillah keluarga Ustadz sendiri, bapak, ibu, tiga anaknya semua alumni pesantren. Jadi di pesantren itu bukan hanya agama saja yang dipelajari Pak Ibu. Kalau kecek Kiai Ambo 100% agama, 100% umum. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, yakninya bagaimana membangun keluarga menuju surga adalah mendoakan orang tua kita. Kan caritonya tadi awak ingin membangun keluarga menuju sarugo. Kakek, nenek, ayah, bunda, istri, anak, kamanakan, cucu. Di samping kiri kanan kakak, adik. Kita bawa sama-sama menuju sarugo Bapak Ibu. Kita bawa, jangan seorang-seorang saja. Jadi ketika ke masjid tadi Pak Ibu, Ustaz bertanya, adakah kita membawa minimal satu orang saja keluarga kita ke masjid untuk salat berjamaah? Itu pertanyaan besar bagi kita. Ada kece orang bijak Pak Ibu, biarlah anak-anak itu dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Biarlahnya dipaso masuk sarugo Pak Ibu daripada dibiarkan masuk neraka. Dipaso di awal dulu. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak yang soleh dan solihah, kita wajib mendoakan orang tua kita yang telah tiada. Rasulullah bersabda, "Idza matal insanu in qata anhu amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Jika mati manusia, maka terputuslah darinya amal-amalnya kecuali 3 Pak Ibu. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang dimanfaatkan darinya. Yang terakhir adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu kecil Ustaz tadi. Bagaimana kita mendidik anak kita itu agar soleh dan nanti ketika kita telah tiada, agar mereka bisa mendoakan kita. Dan kita nanti seperti yang disampaikan Allah, yakninya bersama-sama masuk surga Aden. Istri, anak dan keturunan kita semua. Marilah kita didik dengan baik dan benar agar kita bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan mengkoreksi, memperbaiki diri sendiri, dengan mendidik istri dengan cara yang baik, dengan mendidik anak-anak dengan pendidikan yang terbaik dan mendoakan orang tua kita. Lastu bi khairin minkum wa lastu bi ahsanin minkum, usikum wa ya nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.